kita mendapatkan keuntungan sebanyak 35.672.000 seperti itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Arif Budiman Nasuko, dan pada kesempatan kali ini saya ingin men-share ke teman-teman semua tentang cerdas dalam finansial ketika teman-teman itu ingin membeli suatu aset ya. Jadi plan ketika teman-teman itu ingin membeli aset seperti misalnya teman-teman ingin membeli mobil ataupun teman-teman ingin membeli suatu rumah ya, tanpa harus kita melakukan yang namanya riba ya, seperti itu teman-teman, dimana ini bisa menghemat ratusan juta rupiah ya dengan cara plan ataupun dengan cara cerdas yang akan saya bagikan ke teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya ada memposting nih ya di Facebook saya, yaitu tentang saya mau membuat satu video cerdas finansial keuangan tanpa riba yang menurut saya itu sangat simpel sebenarnya dan bisa teman-teman terapkan ya di kehidupan teman-teman ketika teman-teman itu ingin membeli satu rumah ataupun mobil, atau teman-teman ingin aset yang lain yang nilainya ratusan juta tapi penghasilan teman-teman itu masih di angka misalnya 15 atau 20 juta seperti itu. Dan kira-kira banyak nggak peminatnya? Alhamdulillah ya, ada sekitar 100 100 orang lebih yang minat untuk saya buatin video, maka saya akan coba buat videonya seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu ke uh, ini ya, pembahasan resiko dalam kredit ya. Jadi ketika teman-teman itu ingin membeli satu barang dengan kredit ya, seperti mobil, rumah ya, atau kos-kosan, ingin membangun kos-kosan ya, seperti itu dengan menggunakan yang namanya kredit. Yang pertama sudah pasti ya teman-teman ya, ketika kita melakukan kredit ya, itu termasuk dalam kategori riba kalau di dalam Islam, dan yang namanya riba itu sudah pasti dosa ya. Teman-teman mungkin bisa baca-baca di website ya, cari-cari pengertiannya, terus habis itu macam-macam riba ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwasannya itu menurut yang pernah saya baca, salah satunya ketika kita melakukan satu riba, maka itu di dosanya itu sama seperti kita berzina dengan ibu kita sendiri, seperti itu. Itu yang pernah saya tahu. Di lain itu mungkin teman-teman bisalah search ya tentang resiko ataupun dosa dari riba itu sendiri ya. Lanjut lagi, yang kedua adalah eh, jika kita mengalami kendala ekonomi di tengah masa kredit ya. Contoh misalnya kita kredit mobil, di tengah perjalanan kita dipecat atau dihadapi dengan kondisi ekonomi yang lagi sedang menurun. Contoh misalnya di video ini di tag masa di mana sedang lagi penyebaran virus COVID-19 ataupun virus corona ya, di mana ekonomi Indonesia itu sedang menurun, dan alhasil ya banyak orang yang tercekek lehernya ya, tidak bisa membayar kredit rumah ya, ataupun tidak bisa membayar kredit mobil, seperti itu salah satunya. Lalu yang ketiga yaitu jika kita mengalami kondisi sakit ya di tengah masa kredit ya, dan akhirnya tidak bisa bekerja, kita memerlukan masa recovery atau penyembuhan. Nah, seandainya itu terjadi di tengah perjalanan, alhasil kita tidak bisa bekerja dan tidak bisa menghasilkan income, yang ditakutkan adalah resiko terburuknya mobil kita ditarik ya, itu sudah pasti. Lalu yang keempat ini yang paling penting sebenarnya, biaya dengan menggunakan yang namanya kredit itu sangat-sangat membengkak teman-teman. Dan di sini nanti saya akan membagikan cara cerdasnya, bagaimana teman-teman itu bisa untung ratusan juta yang pertama, terus habis itu tanpa harus jangkanya itu terlalu lama teman-teman membayar, seperti itu. Oke. Nah, yang kelima mungkin ini ya, beban pikiran ya, ketika kita ada kredit segala macam kita sering nih, waduh saya harus bayar ini, saya harus bayar kredit ini ya, pusing kita memikirkan itu kredit ya, tengah malam nggak bisa tidur nyenyak ya. Nah, tanpa kredit itu biasa kita lebih bisa tenang dan bisa tidur nyenyak lah, salah satunya seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung aja nih ya, kita bongkar ke study case-nya teman-teman ya. Jadi ini saya akan bagikan gimana caranya teman-teman bisa
Satu, melipat gandakan uangnya juga ya dari uang teman-teman. Lalu gimana cara cerdasnya ya? Menurut saya seperti itu. Nah, study case-nya di sini gini. Ya, seandainya saya punya pendapatan nih di angka 15 juta. Oke. Lalu kita punya pengeluaran misalnya satu bulan itu di angka 7 juta. Dan kita ada sisa uang ya, anggaplah 8 juta. Lalu kita ada keinginan ini, ingin membeli satu mobil misalnya ya, kita ingin sekali membeli satu mobil, maka kita berpikir awalnya untuk kredit. Ya, sekali lagi ketika kondisinya teman-teman itu ingin melakukan satu kredit, pikirkan sekali lagi dengan matang-matang ya. Pikirkan sekali lagi dengan matang-matang. Coba teman-teman pelajari pola yang akan saya kasih bagaimana dan apakah lebih menguntungkan ketika teman-teman kredit atau mengikuti pola yang akan saya kasih ini. Ya. Di sini sisa uang 8 juta awalnya kita ingin kredit mobil ya. Anggaplah kita ketika ingin membeli satu mobil dengan harga 245 juta ya. 245 juta contohnya ya, kita lihat. Nah, di internet ya banyak sekali mungkin brosur-brosur seperti ini ya. Dengan mobil harga 243 juta, maka selama 60 bulan ya, DP 20% itu di kisaran 53 juta dan kredit angsuran di sekitaran 5.855.000. Oke. Nah, kita terapkan hitung-hitungannya di dalam kalkulator ya. Kalkulator simple sebenarnya. Anggaplah DP-nya kita kurangin ya. Jadi 51 juta. Jadi tadi mobilnya harganya 245 juta, maka kita harus menyediakan DP sebesar 51 juta ya. Dan dana kredit yang harus kita siapkan adalah sebesar 5.857 ya. Jadi tadi saya ada cek juga brosur dengan data yang seperti ini teman-teman ya. Jadi kreditnya selama 60 bulan ya, selama 60 bulan atau selama 5 tahun itu sebesar 5.857. Maka dalam 5 tahun ya atau 60 bulan, 5.857 dikali 60, total biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar kredit mobil ya, mungkin di luar dari biaya administrasi dan lain sebagainya, sebesar 351 juta 420.000 ya. Kita anggap aja 351 juta lah ya yang kita bayarkan untuk kreditnya. Ditambah kita juga wajib menyediakan DP. Oke. DP yang harus kita sediakan kurang lebih di angka 51 juta. Oke. Dan total dari angsuran ditambah dengan DP yang harus kita bayar selama 5 tahun yaitu kurang lebih 402.420.000 ya, anggaplah 402 juta. Nah, sementara kalau kita membeli dengan cash, harga mobil yang harusnya cuma 245 juta, kita harus keluarkan uang sebanyak 402 juta ya, 245 jadi 402 ya. Total kerugian yang kita dapatkan, ini kerugian ya teman-teman, selama kurang lebih 5 tahun adalah sebesar 157 juta rupiah. Nah, bayangin ya, 157 juta rupiah ini udah bisa teman-teman beliin satu mobil lagi sebenarnya ya, kalau teman-teman paham. Oke. Nah, di sini ya saya punya hitungan ataupun cara plan ya yang bisa teman-teman lakukan ya, cara cerdas yang teman-teman bisa lakukan tanpa harus mencicil selama 60 bulan dengan waktu yang lebih singkat ya, dan uang ini harus kita putarkan lagi ya, dan cara memutarkannya insya Allah mudah-mudahan aman seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya Mas Arif ya? Di sini awalnya kan kita sudah mempunyai uang ya, DP itu sebesar 51 juta ya, berarti 51 juta ini kita udah punya uang dana standby ya sebenarnya teman-teman ya. Nah, teman-teman hanya perlu bersabar ya, bersabar
beberapa waktu ya, agar teman-teman tidak pusing memikirkan cicilan dan tidak menerima resiko mungkin mobilnya ditarik atau rumahnya dilelang ya. Seperti itu, hanya perlu bersabar ya, karena ini tidak instan, tapi ini lebih aman sebenarnya. Nah, 51 juta yang teman-teman punya di awal ya, teman-teman itu bisa putarkan kemana? Ke emas ya. Jadi di sini saya menyarankan teman-teman membeli emas. Nah, anggaplah ini study case-nya itu di tahun 2017 ya. Jadi kita coba di tahun 2017. Ini ada hitung-hitungan ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri nanti harga beli dan harga jual emas ya. Jadi di sini teman-teman itu punya uang 51 juta yang awalnya ingin dijadikan untuk DP kredit mobil. DP tersebut kita alokasikan dulu nih ya. Kita alokasikan dulu ke emas ya. Nah, emas anggaplah kita buka study case-nya di tahun 2017 ya. Di tahun 2017 kita punya 51 juta. Lalu selanjutnya kita belikan emas ya. Maka kita cek harga emas di tanggal 1 Januari ya teman-teman ya, di 2017. Sorry. Sebentar ya. Nah, ini ya. Di tanggal 1 Januari 2017, maka kita bisa cek harga beli ya. Jadi di dalam emas itu ada yang namanya harga jual dan harga beli. Dan teman-teman itu bebas mau beli emas di mana saja ya, seperti itu teman-teman. Oke. Di tanggal 1 Januari 2017, teman-teman yang awalnya mau kredit nih ya. Teman-teman nggak usah jadi kredit, teman-teman alokasikan aja tuh uang kemana? Ke emas ya, DP tadi. Harga emas pada saat itu adalah 508.500. Maka ketika kita mengalokasikan ya 51 juta ini ke harga emas, ini ya, harga emas per tanggal 1 Januari 2017, teman-teman itu mendapatkan 87 gram emas ya. Teman-teman boleh beli emasnya di Antam atau Indogold, terserah teman-teman ya. Karena saya hanya membagikan hitung-hitungan berdasarkan dari yang saya lakukan. Oke. Nah, di sini teman-teman mendapatkan emas sebanyak 87 gram ya. Terus selanjutnya anggaplah tadi kita ingin kredit ya. Dimana kita ingin kredit dengan angsuran bulanan ya, sekali lagi dengan angsuran bulanan sebesar tadi kita sepakatin di awal di sini adalah 5.857. Oke. 5.857. Nah, sama ya, di bulan pertama tahun 2017 yaitu di Januari 2017, uang angsuran pertama teman-teman ya, itu teman-teman bisa alokasikan juga ke emas ya, dimana harganya itu juga sama ya, 585.000 ya. Maka teman-teman di bulan pertama itu mendapatkan 12 gram emas. Oke. Nah, di bulan kedua tanggal 1 ya, sama ya. Teman-teman kan tadi harusnya kredit nih. Kalau kredit kan berarti teman-teman harus membayarkan uang kredit ya. Dimana uang kreditnya itu sama ya, angkanya 5.857. Nah, maka uang 5.857 itu di bulan kedua teman-teman alokasikan lagi juga ke emas ya. Tapi kan emas itu turun naik ya. Benar Mas ya. Emas itu turun naik seperti itu. Maka kita hitung nih di sini ya. Kita hitung dan kita buktikan ya. Nah, di bulan 2 tahun 2017, tepatnya di tanggal 1 ya. Anggaplah kita kredit itu tanggal 1 itu jatuh tempo. Kita cek ya. Di tanggal 1 bulan 2 oke. Nah, harga emas itu berapa ya? Harga emas itu mengalami kenaikan ya
menjadi 522.500. Maka di sini uang yang 5.857.000 ini kita alokasikan ke emas pada saat di tanggal 1 bulan 2 ya tahun 2017. Maka kita mendapatkan 11 gram. Di bulan 3 kita juga alokasikan sama seperti itu. Di bulan 4 kita alokasikan sama seperti itu sampai dengan 1 tahun. Maka di sini teman-teman bisa lihat ya. Kalau teman-teman nanti masih ragu, silakan hitung apakah pas perhitungan saya ya, karena ini udah saya sesuaikan setiap bulannya dengan angka kenaikan emas per setiap bulannya juga. Seperti itu ya. Maka dengan hitung-hitungan seperti ini ya, di tahun pertama, teman-teman itu bisa mengumpulkan sebanyak 128 gram emas ya. Di tahun pertama teman-teman bisa mengumpulkan 128 gram emas ditambah uang DP ya yang awalnya 51 juta ya. Teman-teman alokasikan ke emas sebanyak 87 gram. Maka di bulan pertama teman-teman itu sudah mendapatkan sebanyak kurang lebihnya 214 gram emas ya di tahun pertama. Nah, begitu seterusnya ya. Sama di tahun kedua teman-teman juga lakukan hal yang sama. Uang yang awalnya teman-teman ingin arahkan untuk membayar kredit bulanan ya, teman-teman alokasikan nih ke emas ya. Tetap terjadi pasti penurunan dan ada kenaikan ya. Ini ada yang dapat 9,8%, ada yang dapat 9,7%. Ini sudah saya konversikan ke pembelian emas di setiap bulannya seperti itu. Maka di tahun kedua, di tahun 2018, berdasarkan hitung-hitungan saya ya, teman-teman itu mendapatkan 116 gram emas ya. Dan di tahun 2019 ya, teman-teman itu mendapatkan emas sebanyak 107 gram emas ya. Mas Arif, di tahun 2020 itu emas naiknya gila-gilaan, terutama di bulan Maret dan di bulan April. Oke, kita nggak ambil itu ya, kita nggak ambil data di bulan Maret dan di bulan April ya, harga emas itu melambung sangat tinggi di bulan itu. Tapi ya, kalau kita nabung emas, apa salahnya gitu ya, itu menjadi keuntungan kita juga gitu. Tapi kita nggak pakai data itu ya, kita pakai data berdasarkan di mana keadaan ekonomi lagi stabil ya. Anggaplah kita nggak ambil di data di bulan Maret ya, dan di bulan Maret dan April ya. Karena kalau kita lihat nih statistiknya emas ya, oke, di bulan Maret dan bulan April tahun ini ya 2020 itu statistiknya sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Sebentar ya. Oke. Tuh, lihat ya. Tanjakannya sangat tinggi sekali di bulan Maret. Nah, saya nggak pakai data bulan Maret nih. Saya cuma sampai di sini doang. Kalau saya ambil pakai data yang di sini, wah itu untungnya nanti sangat besar sekali. Ya, teman-teman bisa lihat nanti hitung-hitungannya. Nah, saya hanya pakai sampai di bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari di tahun 2020 ya. Nah, 2 bulan ini di bulan Januari dan Februari ya tahun 2020, uang yang sama untuk kita alokasikan setiap bulannya untuk membayar kredit ya, itu kita alihkan ke emas juga. Dan di sini kita dapat 8 gram ditambah 7 gram, maka total di sini ada sekitar 16 gram ya, karena sini 8 gram lebih 7,9 gram lebih ya. Nah, kita dapatkan 16 gram. Oke. Nah, sekarang hitung-hitungannya nih. Ya, hitung-hitungannya. Tadi kalau teman-teman kredit bayarnya itu sebesar 400 ya, 402 juta selama kurang lebih 5 tahun. Nah, hitung-hitungan saya di sini teman-teman itu nggak sampai dengan 5 tahun sudah memiliki mobil ya. Tidak sampai dengan 5 tahun teman-teman sudah memiliki mobil, dan ini untung ya, ini untung. Dianggaplah kita start selama 3 tahun aja ya. Selama 3 tahun berarti dari bulan 1 ya tahun 2017, bulan Januari 2017 sampai dengan di bulan Desember tahun 2019. Oke.
Nah, seandainya kita melakukan cara metode ini selama 3 tahun, ya, maka total emas yang kita dapatkan adalah bulan pertama ini ya 128 gram ditambah 87 gram ditambah 116 gram ditambah lagi 107 gram ya. Maka yang kita dapatkan adalah sebesar 438 gram emas. Dan anggaplah kita ingin menjual emas di saat itu karena kita ingin membeli mobil ya. Tadi target kita adalah ini ya. Mobil seharga 245 juta. Nah, maka kalau kita konversikan harga jual emas di saat 31 Desember 2019, kita lihat di sini. Nah, saya pakai harga jual ya teman-teman ya. Harga jual nih, harga jual biasanya lebih rendah daripada harga beli. Ya, harga jual emas di tanggal 31 Desember. Ini keren sekali. Nanti kita bisa tahu lagi nih gimana caranya untung lebih besar lagi ya di sini ya. Nah, di sini kita lihat di tanggal 31 Desember harga emas itu adalah sebesar 679.500. Oke, di sini saya tulis juga 679.500. Maka selama 5 tahun, selama 3 tahun saja ya, selama 3 tahun saja yang awalnya teman-teman itu ingin kredit mobil dengan teman-teman lebih bersabar ya, bersabar. Nah, teman-teman alokasikan ke emas, uangnya itu ditabung ke emas ya setiap bulannya, maka teman-teman itu mendapatkan 297 juta 743.316, kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau targetnya 245 juta, maka ini sudah mencapai target dan lebih ya selama 3 tahun. Lalu seandainya kita menjualnya di 1 Januari nih Mas Arif ya, kita jual di 1 Januari. Maka di sini kita akan mendapatkan 446 gram emas ya, dimana kalau kita mau menjual itu di angka 677. Jadi agak sedikit menurun nih di bulan Januari, turun sedikit. Tapi angka yang kita dapatkan di sini adalah 302 juta. Oke. 302 juta, dan jika kita melakukannya di bulan Februari ya, jadi 3 tahun lebih 2 bulan. Oke. 3 tahun lebih 2 bulan kita di mana harga emas pada saat itu adalah 720 ribu rupiah, maka yang kita dapatkan adalah 327 juta ya, lebih gila lagi, lebih fantastis lagi yang angkanya ya. Nah, 327 juta. Oke ya. Nah, kalau teman-teman ngejualnya di bulan April sekarang ini ya, di April sekarang ini mungkin angkanya bisa sampai di angka 350 juta lebih ya. 350 juta lebih, dan itu sudah lebih dari target ya. Bahkan teman-teman bisa dapat mobil yang lebih bagus. Nah, sekarang kita hitung lagi nih ya. Mas, gimana kalau seandainya uangnya nggak dibelikan emas, tapi saya tabung aja? Lebih untungan yang mana ya? Kita hitung ya. Tadi kalau kita tabung ya, anggaplah kita tabung, ini hitung-hitungan selama 3 tahun ya. Kita menabung sebanyak 5.857.000 selama 36 bulan ya, karena 3 tahun ya hitung-hitungan kita. Di sini 3 tahun ya. Maka yang kita dapatkan selama 3 tahun kita menabung sebesar 210.852.000 ya. Lalu kita tadi ada punya DP nih ya, DP kita kan kita tabung juga ya, tapi kita tidak konversikan ke emas. Maka ditambahkan 51 juta, yang kita dapatkan adalah 261.852.000 ya. Jadi 261 juta. Nah, sementara dengan menabung emas ya selama 3 tahun, yang kita dapatkan adalah 297 juta ya. 297 juta. Nah, kurang lebihnya kita mendapatkan keuntungan sebanyak 35.672.000, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, seandainya nih ya, tadi ya kalau kita kredit jangkanya lebih lama ya, 60 bulan. Terus kita harus tetap juga menyediakan DP.
total yang harus kita bayarkan adalah 402 juta ya. Ternyata di tengah perjalanan teman-teman itu sakit ya, hasil tidak bisa membayar. Nah, ada kemungkinan kendaraan ataupun aset Anda ditarik oleh pihak kreditur. Nah, gimana kalau teman-teman itu menabung emas ya? Di sini teman-teman itu hanya perlu sedikit bersabar ya. Jadi teman-teman bisa bersabar selama 3 tahun lah ya. Kita bilang bersabar, uangnya kita putarkan ke emas, tetap kita bayar apa namanya? Anggap kita kredit ya, anggaplah kita kredit tapi dengan cara kita menabung seperti itu ya. Kita arahkan ke emas hanya dengan 36 bulan teman-teman itu sudah bisa mendapatkan 297 juta. Dan dengan angka 297 juta sebenarnya teman-teman sudah bisa dapat lebih mobil yang lebih bagus lagi ya, dimana target awal teman-teman itu adalah 245 juta seperti itu ya. Dan resikonya ya, kalau seandainya teman-teman sakit ketika teman-teman nabung emas itu tidak ada resiko ya, tidak ada kemungkinan apa namanya teman-teman itu kehilangan aset teman-teman ya, seperti itu. Sementara kalau kita membeli dengan cara kredit kita nggak bisa bayar ya, mobilnya ditarik seperti itu ya teman-teman. Lalu ada satu tips lagi dari saya ya. Nah, ini ada satu tips lagi dari saya, gimana supaya kita bisa dapat keuntungan yang lebih lagi ya. Oke, ini saya kasih informasinya ke teman-teman ya. Nah, kita tengok nih harga emas per hari ini. Oke, kita lihat sekarang harga emas per hari ini ya, di tanggal 4 April. Oke, sorry ya, kita cek harga emas per tanggal 4 April deh. Bentar ya. Saya bagikan tips gimana caranya teman-teman bisa dapat untung yang lebih gede lagi ya. Jadi yang awalnya mungkin untungnya cuman selama 3 tahun 297 juta, saya ada trik lagi gimana teman-teman itu bisa dapat angka yang lebih besar ya. Caranya adalah kita cek ya. Oke, di tanggal 4 April harga beli emas itu adalah di angka 889. Oke. 888 ada 889 itu Indogold ya. Nah, kalau seandainya kita jual itu ada di angka 853. Nah, teman-teman jangan jualnya di dalam jangan jualnya di perusahaan Indogold ataupun Antam ya. Baik itu teman-teman membeli Antam ataupun Indogold atau emas jenis apapun yang penting dia batangan, teman-teman jangan jualnya di buyback ya. Teman-teman jualnya di mana? Di dalam marketplace ya. Saya informasikan teman-teman bisa jual di dalam marketplace. Nah, kita cek nih. Harga di marketplace malah lebih tinggi ya. Emas Indogold misalnya ya. Nah, sini teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi ya, teman-teman ya. Emas 1 gram ya. Tuh ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi di sini harga 1 gramnya ya, ini teman-teman bisa lihat nih ya. Tuh. Tuh, ada yang 950, ada yang 930, ada yang 870 ya. Kalau teman-teman jual di sini ya, harga jual di sini ternyata 853 ya, terlalu rendah. Sementara harga beli itu masih lebih tinggi ya, 888. Maka teman-teman bisa sebenarnya jual 800 di bawah sedikit ya. Jadi di bawah harga rata-rata sedikit. Misalnya 875 lah kita bilang ya. Jadi minusnya hanya 10.000. Teman-teman bisa jual di dalam marketplace ya. Sabar, lebih sabar lagi teman-teman jualnya pelan-pelan di dalam marketplace itu pasti laku ya. Banyak orang yang ingin beli emas di dalam marketplace ya. Contoh kita cek. Tuh ya, ada yang 1 juta, ada yang 900-an ya, ada yang 800
80. Ini aja 880 ya harga per gramnya, terjual 7.000 kali ya. Nah, 7.000 kali ini berarti 7 kilo teman-teman ya, 7 kilo emas ya. Kalau teman-teman cuma punya stok berapa ini? Eh, 438 ya, paling berapa hari sudah habis ya mas teman-teman, dijual di dalam marketplace seperti itu, dengan teman-teman jual harganya lebih murah seperti itu teman-teman. Nah, dari sini aja, dari selisih ya, yang awalnya mungkin kita harga jualnya itu 679, kita anggaplah jadinya ini naik ya. Kalau kita naik ini misalnya, ini kita kan ikutin harga jual buyback ke perusahaan. Kalau kita jual ini di misalnya naikin 5.000 perak saja ya, jadi 889 lah. Nah, teman-teman udah untung 300 jutaan ya di tahun ketiga seperti itu teman-teman. So sebenarnya bijak dalam finansial ya teman-teman itu bisa lebih perhitungkan ya, ketika teman-teman ingin membeli satu aset seperti mobil ataupun rumah ya, jangan terburu-buru, jangan tergiur dengan kredit ya. Eh, Sabar sedikit ya, tapi lebih tenang teman-teman ya. Jangan sampai di tengah perjalanan ya, resiko-resiko ya itu harus kita pikirkan. Jangan sampai di tengah perjalanan ketika teman-teman tidak mampu membayar dikarenakan ekonomi, dikarenakan dipecat atau dikarenakan sakit ya, akhirnya aset teman-teman itu ditarik ya, seperti itu teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman klik tombol subscribe, karena saya akan bagikan video yang lebih menarik dari ini ya. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng untuk teman-teman bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya ya. Sampai ketemu lagi di next video. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.